Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian bab 3. Baik, untuk yang pertama adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menentukan permasalahan. Yang kedua, menentukan tinjauan pustaka. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, melakukan analisis data. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nomor 2 yaitu langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Karena telaah pustaka sebagai salah satu upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis, sehingga kajian teori dari berbagai sumber yang diharapkan dapat menemukan jawabannya. Selanjutnya yaitu nomor 3, isi dari telaah pustaka. Telaah pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Nomor 4, kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori itu sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Yang kedua yaitu sebagai sumber hipotesis. Teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Selanjutnya yaitu nomor 5, langkah-langkah dalam deskripsi teori, yaitu ada 6. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jurnal variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, bisa dari buku, kamus, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Gunanya yaitu untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian. Lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu baca seluruh buku yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumus dengan bahasa sendiri. Isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir yaitu deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan tersebut yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Berikutnya yaitu nomor 6, proses penyusunan kerangka berpikir. Untuk pengembangan hipotesis yaitu yang pertama, membuat variabel. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga, mendeskripsikan penelitian. Yang keempat, pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Yang kelima,
membuat kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Nomor 7. Langkah-langkah penyusunan hipotesis. Ada 6. Yang pertama yaitu mengumpulkan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan, atau yang ketiga, hipotesis preliminer. Yang keempat, pengumpulan fakta. Yang kelima, formulasi hipotesis. Yang keenam, pengujian hipotesis. Dan terakhir, penerapan. Nomor 8 adalah kerangka berpikir dikatakan bagus apabila kerangka itu bisa menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Sekian jawaban dari saya untuk bab 3, dan untuk bab selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.